Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obsesi, ngobrol santai bareng santri. Tempat kita ngobrol santai, berbagi cerita, dan tentunya dapat inspirasi. Bersama saya Siti Fahrimatul Ilmiah, di mana lagi kalau bukan di AHA Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan bahas fenomena yang relate dengan teman-teman semua, khususnya para santri, yaitu mondok sambil kuliah. Tidak bisa dipungkiri, mondok sambil kuliah itu sering buat kita yang ngerasa berat pol gitu kan, mesti gitu. Nah, episode kali ini kita udah kedatangan tamu spesial buat ngebuktiin bahwa mondok sambil kuliah itu bisa loh gitu. Kita udah kedatangan seorang santriwati yang Masya Allah tabarakallah spektakuler, yang sukses ngejalanin keduanya dengan balance. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Prim sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin untuk teman-teman di luar sana ada yang belum mengenal siapa itu Mbak Ica, boleh dong perkenalan dulu. Oke baik. Perkenalkan saya Anissa Nurfuadah, biasa dipanggil Ica. Namanya Anissa Nurfuadah tapi panggilannya Ica. Mesti ngerasa, kenapa kok dipanggil Ica gitu kan? Alasannya kenapa tuh? Nah ini nih pertanyaannya pasti sering ditanyain waktu perkenalan. Namanya Anissa Nurfuadah tapi kok dipanggilnya Ica gitu ya. Jujur saya sendiri juga nggak tahu ya Mbak, soalnya ini juga udah panggilan sejak kecil seperti itu. Mungkin ini kalau dipikir-pikir misal dipanggil Anissa kan kalau di logat Jawa itu agak susah seperti itu, apalagi nanti kalau misal dipanggil Fuada nanti jadi Fuad kayak nama cowok kan nggak mungkin. Tapi ada juga loh teman kita kayak namanya Mbak Maimun gitu kan, Maimun nama cowok tapi buat panggilan cewek. Terus Mbak Miftah juga kan identiknya cowok tapi dipanggilnya itu cewek juga kan, Mbak Miftah cewek gitu. Kemudian sekarang kan Mbak Ica juga kuliah kan ya? Kuliah di mana Mbak Ica? Kuliah di UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Semester? Sekarang mau berjalan semester 6. Oh berarti di Al-Hikmah tuh pas awal semester di UIN Wali Songo langsung mondok di Al-Hikmah seperti itu. Untuk di Al-Hikmah sendiri kan ada 2 program ya Mbak, ada Bil Ghaib dan Binatur. Untuk Mbak Ica sendiri ini di program yang mana? Saya di program yang Bil Ghaib. Masya Allah. Untuk sebelumnya udah ada ini nyicil hafalan seperti itu? Alhamdulillah ada, tapi ya masih sedikit seperti itu. Sebelumnya mondok di mana Mbak Ica? Kalau mondok sih saya first time baru mondok pertama kali di sini Mbak Faim, di Al-Hikmah. Serius? Berarti belum pernah mondok? Belum. Ini teman-teman juga nggak nyangka kan kalau Mbak Ica ini ternyata belum pernah mondok dan first time mondok di Al-Hikmah. Untuk sekolahnya sendiri di mana? Saya itu dulu sekolah di Rodotul Ulum Guyangan Panggil Pati. Kenapa nggak sambil mondok, itu kan pondok juga kan? Iya, ada pondoknya. Ya karena rumah saya berhubung masih dekat gitu ya dengan sekolahnya, jadinya saya nggak pondok. Berarti laju dari rumah. Laju dari rumah. Kerennya lagi nih, Mbak Ica juga punya segudang prestasi guys, kayak pernah menyabet gelar santri teladan, kemudian pengurus teladan, pernah juga menjuarai lomba MKK tingkat pondok, tingkat kota Semarang kayak gitu. Bagi kalian yang belum tahu MKK itu apa, jadi MKK itu Musabaqah Qiraatul Kutub, bener kan Mbak Ica? Jadi itu lomba membaca kitab kuning, kitab gundul seperti itu. Tapi anehnya kan Mbak Ica belum pernah mondok nih, jadi belajar kitabnya dari mana? Sebenarnya kalau dulu waktu saya sekolah itu, meskipun di sekolahnya ya Mbak, yang nggak di pondoknya itu juga diajarin kayak ilmu nahwu, ilmu syaraf, bahasa Arab seperti itu. Terus juga sering diadain kayak MMK, musyawarah membaca kitab seperti itu. Jadinya meskipun nggak pondok ya tetap bisa belajar. Nah, seperti itu. Berarti udah kayak jadi kurikulum sekolahnya ya. Dan selain prestasi itu, ada prestasi di kampusnya juga. Mbak Ica ini salah satu mahasiswa ICP. Jadi ICP itu International Class Program atau kelas internasional yang diadakan di Wali Songo, yang dimana itu hanya ada satu kelas aja gitu di prodinya Mbak Ica gitu. Dan tentunya seleksinya juga nggak mudah ya kan. Untuk seleksinya berarti ada tes tertulis, tes lisan seperti itu. Iya, ada tes tertulis, ada tes lisan.
Ada tes bahasanya juga? Iya, ada tes bahasanya. Kan namanya ICP International Class Program itu Iya. ya, Inggris Arab gitu bahasanya. Iya, Inggris Arab. Kan Masya Allah sekali, ini imbang banget antara pondok dan kuliahnya gitu. Untuk kesibukannya sendiri Mbak Ica selain mondok dan kuliah ada lagi gak konten mungkin gitu? Kalau nonton enggak sih. Oh, Iya, itu aja ngaji, kuliah, sama ngopi. Untuk manajemen waktunya gimana tuh? Kan mesti kuliah tugas banyak, pondok Iya. juga padat gitu kegiatannya. Untuk ngatur waktunya gimana? Adakah jadwal khusus dari Mbak Ica? Kalau jadwal khusus ya sejujurnya saya nggak ada ya Mbak, jadwal khusus kayak misal harus jam segini harus ini, jam segini harus ini, nggak ada. Tapi cuma ya saya berusaha menyeimbangkan antara keduanya, antara kuliah sama ngaji itu tadi. Yang pertama kalau saya itu biasanya yang pertama harus ngaji dulu seperti itu. Soalnya itu ya kita sebagai santri ya wajibnya ngaji, ya udah ngaji. Kalau nanti urusan tugas nanti setelah ngaji seperti itu. Soalnya saya sendiri kan ya tadi ya Mbak yang menghafalkan. Kalau misal nggak ditulis ya nanti bakalan hilang kayak gitu hafalannya. Saya itu teringat salah satu dawuhnya penyanyi saya, penyanyi Rafiqatul Madiyah itu pernah mendikan seperti ini. Mundur, jangan pernah lali dengan dirisan wajibnya. Misal udah punya hafalan nih 10 juz, ya harus ditulis 1 hingga 2 juz. Apalagi yang udah 20 hingga 30 juz, ya pasti 3 sampai 5 juz seperti itu. Cari nih waktu khusus, waktu yang nggak ada gangguan, kayak waktu antara tahajud hingga subuh, ya bisa sekali duduk. Nah, saya tuh masih berusaha lah mengindahkan dawuh beliau seperti itu. Terus kalau udah tadi ya udah ngaji, kalau masih banyak tugas nih ya udah dicicil tugasnya seperti itu. Pokoknya intinya sebisa mungkin kalau ada waktu ya udah digunain untuk yang hal-hal yang bermanfaat seperti itulah. Benar-benar. Kan ada juga tuh dawuh kalau kita ngutamain dan menjaga Al-Quran, maka urusan dunia akan ikut dan diatur oleh Allah gitu. Menurut Mbak Ica itu bagaimana dengan dawuh tersebut? Relate kah? Kalau yang saya rasain ya Mbak ya, itu benar-benar relate banget. Soalnya saya sendiri juga sering punya pengalaman seperti itu. Misal nih tugas lagi banyak-banyaknya, deadline-nya juga kadang dikumpulkannya mepet, beriringan waktunya nih. Terus juga ada tugas ngaji seperti itu. Yaudah saya dulu ini ngajinya dulu. Nanti tuh kayak yang saya rasain kalau udah ngeduluin ngajinya itu alhamdulillahnya ya. Itu pas nugas itu diberikan lancaran, diberikan foto, diberikan kayak ya kemudahan lah. Kayak misal nanti ada temennya ngebantu. Nah seperti itu. Nah dalam ngejalanin keseharian nih, ada nggak kesulitan dari Mbak Ica? Jujur pasti ada. Kayak ngantuk, males. Nah kayak ada tiba-tiba ada kegiatan di luar planning. Itu kayak masalah global banget ya. Terus ngomong-ngomong soal males nih, itu kayak kita semua juga mesti ngerasain kan males. Untuk dari Mbak Ica tips untuk ngehilangin rasa males tuh gimana? Yang paling utama sih rasa males tuh harus dilawan ya Mbak ya. Harus soalnya kalau bisa harus dilawan nih. Terus biasanya tuh kalau untuk menangani rasa males itu ya wudhu itu sih yang biasanya Mbak santri itu biasanya wudhu. Terus juga kalau misalnya ngantuk itu tadi bisa beli jajan seperti itu biar nggak ngantuk lagi gitu, biar sampingan biar nggak pokoknya kita maksa diri juga kan ya, harus dipaksa cari jalan biar gimana caranya nih kita ya harus bisa ngaji dapat juga tugas-tugas kuliah dapat gitu kan ya. Nah selanjutnya ngomong-ngomong soal ini prestasi banyak terus lancar banget nih kayak kesehariannya Mbak Ica ini kayak nggak ada kendala gitu ya. Kesulitannya ya emang kesulitan global gitu. Ada nggak amalan khusus dari Mbak Ica gitu? Pasti ada dong. Ditanya amalan khusus nih ya, kayak apa aja amalan khususnya? Sebenarnya kalau amalan khusus itu dari saya pribadi nggak ada ya Mbak ya. Tapi kayak kalau dari saya itu berusaha istiqomah di 2 hal, jamaah sama ngaji. Soalnya melihat pesan-pesan dari masyayikh, dawuh dari masyayikh itu kalau
ngedahuluin jamaah itu pasti alhamdulillah dilancarin semuanya. Soalnya di jamaah itu sendiri ada fadl dan barokahnya seperti itu. Nah, untuk selain itu ada lagi nggak amalan khususnya? Berarti yang penting istiqomah gitu ya. Iya, Apalagi jamaah sama juga. ngaji itu tadi. Soalnya saya juga udah dibiasain dari kecil gitu ya. Kalau nggak ada urusan lain, kalau waktunya sholat ya udah di jamaah sholat terus ikut jamaah seperti itu. Kalau udah jamaah diusahain setiap habis sholat 5 waktu itu ngaji. Kalau ngaji kalau bisa dengan artinya. Oh gitu. Untuk jamaah sendiri nih yang kita tahu kan kalau jamaah itu berarti kayak dapat pahala 27 derajat gitu ya. Padahal kan di samping itu ada ini yang lain kan, kayak barokahnya juga fadlnya gitu. Nah, untuk selanjutnya mengenai role model, ada nggak Mbak Ica sosok role modelnya gitu? Kalau role model saya itu nggak jauh-jauh sih Mbak. Saya itu menjadikan role model dari masyayikh saya, Ibu Nyai Haji Rafiqatul Makiyah, Ibu Nyai saya itu sudah menjadi role model bagi saya. Bagaimana istiqomahnya beliau di usia beliau sekarang gitu ya, itu masih sangat istiqomah yang luar biasa dengan ngaji. Apalagi kalau pas melihat beliau kayak masih padat-padatnya ada acara tapi harus disempatkan untuk ngaji. Padahal kalau melihat kita sendiri gitu Ya kita yang masih muda kan ya. Iya, kalau udah capek pasti yang diinginin itu satu, kapan nih libur ngajinya nih. Benar banget. Nah, kalau udah seperti itu, nah harus mengatakan sosok beliau bagaimana istiqomahnya, bagaimana semangatnya itu luar biasa, biar kita itu punya rasa semangat lagi seperti itu. Selain itu kayak kita kan Gen Z ya, biasanya kayak punya role model ya yang terkenal gitu, sosok yang emang udah terkenal, dan kayak kita nggak dapat dipungkiri juga mesti kayak FOMO gitu. Misalnya ada temen yang jadiin beliau sosok role model, kita juga ngikut gitu. Kalau Mbak Ica sendiri bagaimana? Sebenarnya ada ya kayak misal role model dari dunia sosial media seperti itu. Tapi kalau berpatokan kayak misal yang terkenal itu saya enggak ya Mbak ya. Soalnya ya belum tentu yang terkenal itu bisa dijadiin role model seperti itu. Jadi kalau melihat kayak menjadikan seseorang menjadi role model itu ya benar-benar dilihat dari pribadinya orang tersebut seperti itu, bukan kak dilihat dari pas terkenal terus jadiin role model, enggak. Apalagi kalau role modelnya itu di lingkungan sekitar kita ya, kita tahu gitu kayak beliau itu keistiqomahannya gimana, semangatnya bagaimana, dan kita mesti dari dalam hati juga ingin ikut seperti beliau gitu kan. Lebih mendekatkan rasa dekatnya diri kita dari seorang santri dan gurunya gitu ya. Untuk selanjutnya nih Mbak Ica ada nggak target gitu biar kita semangat, kita harus punya target nih, kita dalam 1 minggu harus dapat ini gitu, ada nggak Mbak Ica targetnya? Kalau target jujur kalau target besar di jangka waktu era dekat seperti ini itu saya nggak ada ya Mbak ya. Soalnya kalau masalah ngaji ini, kalau masalah ngaji dulu itu ya udah saya jalanin terus harus sebisa mungkin istiqomah seperti itu. Soalnya ya kita udah diberi nikmat untuk bisa ngaji, itu salah satu hal yang patut dan perlu untuk disyukuri gitu. Jadinya ya harus dinikmati lah seperti itu, dinikmati terusan juga dijalani. Soalnya idza kunta fi amrin fakun fihi. Kalau udah berada di suatu perkara itu ya udah dijalani dan do your best, lakukan dengan yang terbaik versimu seperti itu. Masya Allah. Tapi kan kadang kayak ada nih orang kalau nggak punya target malah malas-malasan kayak gitu. Iya. Tapi kalau dari Mbak Ica sendiri nih yang penting dinikmati aja prosesnya gitu teman-teman. Jadi kayak ya nggak punya target bukan berarti kita harus bermalas-malasan dan stuck gitu aja, enggak, tapi kita harus menikmati prosesnya dan juga harus punya tujuan ya kan, mesti ada nih tujuan yang harus dicapai gitu kan, punya himmah. Nah itu soalnya kita sebagai penuntut ilmu itu ya juga harus punya cita-cita biar itu sebagai dorongan buat motivasi untuk kita sebenarnya itu.
Tapi kalau misal kayak yang target kecil-kecilan seperti itu, saya biasanya juga sering kok Mbak membuat seperti itu. Kayak misal nih, minggu ini aku harus menyelesaikan baca ini, juga sering seperti itu. Tapi kalau untuk ya itu tadi ya lebih ke dinikmati prosesnya gitu. Nah ini teman-teman di A5 sendiri dan mungkin di luar sana banyak kan yang bil goib gitu, yang di program tahfidz gitu kan. Kalau dari Mbak Ica ada nggak tips, metode menghafal yang khusus gitu? Mungkin yang bisa membuat kita lebih semangat menghafal gitu. Ada nggak dari Mbak Ica? Kalau saya itu biasanya kalau ziyadah kan biasanya kalau PWF ya ziyadah sama yang murojaah. Kalau ziyadah itu saya biasanya kalau habis setoran itu biasanya saya langsung buat ziyadah. Tapi kan kadang menyesuaikan juga kondisi waktu ya Mbak ya. Apalagi kita nih sebagai mahasiswi yang kadang tuh berangkat kuliah tuh jam 7 seperti itu. Ya nggak apa-apa nanti ziyadahnya dibuat nanti. Yang penting ya tahulah kewajibannya nanti buat ziyadah seperti itu. Terus juga terlepas dari ziyadah pasti ada yang namanya murojaah itu udah menjadi kewajiban kita. Soalnya ya yang deres bagi seorang yang wajib bagi seorang yang menghafalkan Al-Quran yaitu tadi yang deres seperti itu. Kalau saya biasanya misalnya saya undaannya sampai di juz 15 ya udah juz 15 itu saya deres terus selama saya masih undaan di juz 15 sambil yang deresan wajibnya itu tadi. Nah untuk selanjutnya nih, pesan bagi mbak-mbak yang sedang menghafalkan apa kira-kira dari Mbak Ica? Pesannya sih lebih ke istiqomahnya aja ya dijaga. Nah ini saya teringat dengan dawuh masyayikh saya, beliau Bapak Kiai Ahmad Amnal Muqaddam itu mendawuhkan tirakate santri iku yang ngaji mempeng kanthi istiqomah seperti itu. Itu maknanya bagaimana? Mungkin bisa dijelasin? Ya kita sebagai santri ya Mbak ya pasti tugasnya yaitu udah satu ngaji seperti itu sambil itu tadi kan kita selain sebagai santri kan kita sebagai mahasiswi ya udah intinya ngaji dan belajar itu tadi dimanapun dan kapan ngaji dan belajar itu tadi. Mungkin agar balance nih antara ngaji dan belajar, ada pesan khusus nggak, quotes gitu dari Mbak Ica? Quotes apa ya? Oh iya ini, saya teringat pernah membaca di salah satu buku. Kata-katanya seperti ini, your big opportunity may be right where you are now. Jadi kesempatan terbesar Anda itu mungkin saja ada di posisi Anda sekarang seperti itu. Jadi kalau bisa dilakuin sekarang ya udah dilakuin sekarang. Belum tentu nanti kalau diundur-undur itu ada waktunya gitu Mbak. Jadi kalau bisa sekarang ya udah jalanin sekarang saja seperti itu. Oke. Ini udah termasuk closing statementnya dari Mbak Ica ya. Hari ini sangat inspiratif sekali obrolan kita untuk teman-teman yang Bilgoib maupun yang Binator tetap semangat ngejalanin mondok dan kuliahnya. Semoga dari obrolan kita hari ini dapat memotivasi teman-teman semua dan saya sendiri untuk tetap semangat belajar dan ngebalancein antara mondok dan kuliah. Intinya ngaji itu yang utama. Misal kita mengutamain Al-Quran dan menjaga Al-Quran, maka Allah akan mempermudah urusan dunia dan segalanya. Seperti itu, benar kan Mbak Ica? Iya, benar sekali. Jadi bagi teman-teman, ini cukup obrolan saya dengan Mbak Ica. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum subscribe YouTube Al-Hikmah, klik subscribe sekarang juga. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa untuk terus pantengin AHA Podcast di YouTube Al-Hikmah karena kita bakal hadir dengan obrolan-obrolan menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di Obsesi Ngobrol Santai bareng Santri hanya di AHA Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.